Oke, jadi dulu waktu kecil pernah terbesit lah untuk saya itu menjadi pilot ya. Kalau ditanya cita-citanya apa, kalau nggak dokter dulu itu pilot ya. Anak-anak milenial 90-an itu ya pertanyaannya template. Kalau gede mau jadi apa? Pilot. Cuman kalau misalkan jadi pilot sekolahnya itu mahal banget. Tadi saya sempat browsing harganya itu ya untuk sekolahnya aja itu 1 M, belum praktek penerbangan dan lain-lain. Dan karena sekarang udah telat, kalau misalkan saya sekolah pilot juga pasti nggak bisa. Akhirnya saya putuskan untuk menjadi pilot di rumah aja dengan pakai flight simulator dari Trustmaster yang harganya masih cukup affordable untuk menjadi pilot, walaupun pilot ya pilot simulator. Jadi ini total satu set harganya itu sekitar 4 jutaan, 4,2 sampai 4,5 juta, dan ini satu set ya. Satu setnya ini rignya di sini dan juga controllernya. Tapi kalau untuk proyektor sama laptopnya terpisah ya, ini nggak bisa. Gamenya pun kita juga harus beli. Gamenya itu sekitar berapa? 700.000. 700.000 untuk flight simulator, dan rignya ini sebenarnya mirip-mirip sama steering wheelnya, cuman bedanya kalau yang flight simulator ini dia nggak bisa di-adjust ya, dan ini dia pakai fabric yang ternyata walaupun dia pakai fabric aja kayak nggak ada tulangnya di bagian belakang kayak kursi gaming, tapi dibuat duduk itu enak. Dan kalau untuk selling pointnya sih saya baca di websitenya dia compact, jadi untuk dipindah kemana-mana itu enak. Dan ya memang kalau misalkan kita mau adjust ya, ini di sini jadi kita di dalam paket pembeliannya itu dapat kursi berserta rig-rignya ini. Ini sebenarnya bisa dipasang atau enggak, jadi bebas. Untuk yang bagian depan ini untuk dipasang keyboard, tapi kalau misalkan nggak mau pakai keyboard ya lebih enak sebenarnya ya. Tapi karena saya pengen nunjukin full dari Trustmasternya, jadi saya pasang juga. Terus yang bagian bawah pedalnya ini beda dengan cara kerjanya Trustmaster yang steering wheel yang untuk game racing, karena ini game flight simulator. Jadi kalau kalian lihat, nah ini beda, jadi bisa naik turun, bisa seperti ini. Yang fungsinya ini untuk mengendalikan sayap yang ada di pesawat. Terus kalau misalkan posisi kaki kita itu kurang panjang, contohnya kayak mungkin tinggi kalian cuma 100 cm gitu, itu bisa di-adjust di sebelah sini. Jadi kita bisa majuin, nah bisa kita adjust seperti ini untuk posisinya yang ideal dengan kaki kalian kayak gimana. Tapi karena sistem kerjanya juga sama dengan game racing, jadi kalau misalkan kalian pengen main game racing pakai pedalnya ini pun juga bisa. Tapi ya agak repot kalau misalkan tergeser-geser kayak gini ya. Terus di bagian kiri sini ini ada controller juga, yang ini fungsinya kalau jujur ini pertama kalinya saya main game flight simulator dan tadi juga baru nyobain. Jadi ini fungsinya untuk engine-nya nyala dan dia ngegas untuk maju gitu ya. Dan di sini ada beberapa tombol. Kalau di gamenya itu ada sekitar 15 tombol yang saya harus pelajari dulu tuh. Jadi ada button 1, button 2 itu yang disesuaikan sama game flight simulatornya. Dan kalau di sini kalian lihat ada logo PS yang berarti dia kompatibelnya sama PlayStation, tapi ini saya koneksikan dengan PC pun bisa. Tapi kalau kalian tanya apakah dia support sama Xbox? Enggak ya, biasanya PS sama Xbox itu memang punya eksklusif kompetitor yang gitulah. Terus di bagian kanan di sini juga ada untuk steering wheelnya. Jadi kita bisa kalau misalkan di game racing itu kan pakai steering wheel yang bulat, tapi kalau ini pakai joystick kayak gini, yang ini fungsinya untuk menggerakkan pesawatnya. Di sini juga ada beberapa tombol, ada L1, L2. Nah, yang saya suka di sini dikasih space yang gede ya. Jadi saya bisa taruh mouse, terus keyboardnya di situ. Dan di sini kalau kalian lihat saya pakai proyektor. Karena saya nggak punya monitor gaming yang gede, makanya saya pakai proyektor biar mainnya itu lebih lega. Kalau misalkan pakai proyektor kan saya ngerasa kayak bener-bener di langit gitu ya, kalau misalkan layarnya gede. Tapi kalau monitor saya 32 inch ultrawide kayaknya kurang. Dan karena dia di sini lebar, jadi saya bisa pasang proyektor, dan ini ya ini mode kreatif aja ya. Saya ganjel untuk proyektornya biar gambarnya itu bisa ke atas. Karena kalau misalkan kita duduk ya, bagian kursinya ini nggak bisa di-adjust ke depan, dan masuknya pun agak susah karena untuk keyboardnya ini terpasang. Jadi sebenarnya bagian tuas merah ini bisa sih untuk nyopot bagian keyboardnya ini, tapi repot lah karena masangnya itu agak susah dan agak ribet. Jadi ya enaknya kita langsung masuk aja kayak gini. Dan yang saya sayangkan sih bagian ini tuh, dia tuh nggak bisa maju. Ya memang kalau misalkan saya posisi seperti ini dia bakalan maju, tapi kalau saya sender nggak bisa. Makanya itulah alasan kenapa proyektornya ini saya ganjel biar layarnya itu keangkat, jadi posisi main saya itu bisa pas gitu. Oke, sekarang kita coba untuk menjadi pilot, tapi ya pilotnya ini nggak pakai sepatu, terus pakai celana pendek. Ini kalau misalkan di aviasi beneran sih dipecat mungkin ya. Jadi tombol yang kiri ini kalau di game ini dia fungsinya untuk suaranya gila. Tolong volume dong, agak kenceng lagi. Nah, terus
ada tombol X ini untuk nekan brake-nya. Oh. Terus beloknya pakai santai. Wah. Oke. Jadi sekarang kita coba lurus dulu. Waduh, kok menggok gini deh. Oke. Terus to steer the aircraft on the ground, use the stick. Tarik. Dia nggak terlalu tengah ke jalur. Oke. Ketuburan guys. Oke. Kita udah terbang. Wah, ini pasti muntah ini ya. Aman. Percobaan kedua gagal. Ini kayak apa iki? Oke, kita coba ini percobaan ketiga. Pelan-pelan. Oke. Terus ini spion. Oke. Kita belok. Oke. Pelan-pelan. Oke. Aman. Oke. Pas tengah, belum. Sik, tak pas no tengah sik, sabar. Iki pas di tengah gurung ya. Sik. Pelan-pelan. Belok kiri. Oke, pas tengah. Gas pelan-pelan. Full. Oke. Tariknya kapan ini? Oke, loh. Kita mulai tadi training, sekarang versi yang real ya. Nggak real ding, maksudnya simulator tapi nggak training. Jadi kita brake-nya kita lepas dulu. Pelan-pelan. Terus kita lihat situasi kiri, kanan. Ini langsung munggah. Gak menggok kanan sih? Oh, langsung. Oke. Kita gas. Full. Oke. Santai. Ini kan sing ngandani munggah. Obatnya munggah dhewe. Sik sabar. Oke. Kita lihat dulu posisi aman sampai berapa kaki. Press F5 iki apa yuk? Oke. Itu di radar kelihatan belum keluar bandara. Kita lihat dulu di depan. Kurang dhuwur atau? Tak dhuwur sih wis. Kita lihat. Oke. Apa rek suaranya apa gue? Pengangkatan. Oke. Wis bener ae. Kok sik muni? Wah, mesinnya mati. Oh, mesinnya gak mati. Anjir, deg-degan ya. Gila, rasanya deg-degan beneran, guys. Oke. Siapa tahu ya, tapi amit-amit, tapi siapa tahu nanti ojo lah. Kasih tau bahaya, tapi kalian pasti tahu lah pikiran saya. Jadi kalau nanti ada kondisi emergensi saya bisa gantiin pilotnya, tapi jangan sampai lah. Bahaya. Oke, iki nanti aku sah. Mangono Seattle. Ketinggianku berapa kaki ini? Oke. Cek stabil ya apa? Iki stabil lah sakmene.
Wis kata bapak nih, kok angel men dia? Saya tak delok pesawatnya. Stabil harusnya ya? Gak, kurang menisor ah. Iku masuk landas. Oh, iku landasan iki ya. Oke, kita coba untuk landing. Ini pertama kalinya ya, BTW saya main game flight simulator. Jadi kalau misalkan ini nabrak sih masih harus bisa diwajari lah. Kok masa iki bandara, Rek? Iya. Duduk sing genah kan wis. Tak landingno dik kene wis. Critical damage to aircraft. Jadi oke lah. Jadi rasa deg-degannya untuk main flight simulator dapat karena saya ngebayangin ketika di pesawat itu kan kalau turbulen saja rasanya deg-degan banget, apalagi ini nyetir. Cuman sayangnya di bagian kontrolnya ini nggak ada feel getar-getarnya kayak steering wheelnya Thrustmaster yang kalau misalkan kita nyetir terus di jalan makadam gitu kan biasanya kayak driftingnya terus getarnya itu kan kerasa ya. Kalau ini nggak begitu kerasa, bukan nggak begitu kerasa sih, nggak ada, lebih tepatnya nggak ada feelnya. Terus mungkin kalau misalkan ada dikasih dinamo atau penggerak, kalau misalkan turbulence ini ikut gini-gini itu kayaknya bakal lebih seru lagi gitu. Ya tapi mengingat harganya yang 4,2 juta untuk sebuah flight simulator yang LED, sebenarnya masih cukup terjangkau ya, karena untuk harganya flight simulator yang biasanya dipakai pilot-pilot itu lebih mahal. Tapi ya jelas kontrolnya lebih banyak. Kalau ini cuman pakai kiri kanan dan juga ini tadi kayaknya nggak kepake di game ini ya. Yang kepake cuman di kontrol listrik yang kanan sama engine-nya ini. Tapi overall dengan harga 4, juta, feel ditekannya, adrenalinnya dapet. Jadi anak saya nanti kalau misalkan pengen jadi pilot, saya bisa cobain dia dulu untuk main flight simulator ini. Jadi ya lebih hemat lah ya daripada sekolah pilot. Terus kalau misalkan dia emang minat, ya tinggal di sekolahin aja nanti. Oke lah, jadi kalau kalian minat sama flight simulator LED ini, kalian bisa belinya di Techno Solution karena Techno Solution adalah distributor resminya dari Thrustmaster. Bukan hanya flight simulator, di situ juga banyak steering wheel karena memang Thrustmaster ini biangnya atau fokus produknya memang di gaming gear kayak gini. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Coba bisa angkat landing tapi yo. Oh,